Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membuat menggunakan aplikasi Animaker untuk pembelajaran. Jadi Animaker ini kita bisa nanti gunakan untuk membuat video animasi, juga kita bisa gunakan untuk membuat persentase kita lebih menarik. Jadi insya Allah kita akan belajar menggunakan aplikasi Animaker. Jadi caranya, adik sekalian, silahkan kemudian masuk ke akun Google-nya, lalu kita tulis Animaker. Nah, ini dia ya. Ini di depan saya sudah ada Animaker. Ini Animaker. Silahkan diklik Animaker. Kalau sudah muncul, silahkan kemudian kita login. Ya, silahkan kita login terlebih dahulu. Nanti bisa login menggunakan akun Google Mail-nya. Ya, silahkan nanti login pakai menggunakan akun Google Mail-nya. Saya memilih login melalui Google Mail saya. Klik Google ini. Tapi bisa juga kalau mau buat daftar akun, boleh di Sign Up ini kalau mau daftar akun, tapi saya langsung saja menggunakan akun Google Mail saya. Oke ya, kita tunggu sampai terbuka dashboardnya. Nah, ini ya. Saya sudah terbuka di Google akun mail saya. Nanti silakan tapi kalau misalnya belum connect akun Google Mail-nya, bisa didaftarkan nanti. Masukkan email dan passwordnya. Oke, kalau sudah terbuka akun seperti ini, maka kita perhatikan menunya. Kita sudah siap untuk membuat persentase ataupun video menggunakan Animaker. Ini persentase kita jauh lebih menarik dibanding kita menggunakan yang lazimnya PowerPoint. Oke. Sini ada menu create, ada dashboard, ada my project, share with me, favorit, dan lain sebagainya. Jadi sekedar informasi, dashboard ini berarti menu tampilan awalnya ya. Ini dia kartun video. Kalau kita membuat kartun, ya. Ini create project. Nanti kita bisa kalau mau buat project bisa pilih horizontal video, vertical video, score video, Instagram, Facebook, TikTok, yang suka main TikTok, YouTube, dan lain-lain. Ini kita bisa menggunakan aplikasi ini, WhatsApp status juga. Tapi kita kena aplikasi pembelajaran, maka kita gunakan untuk pembelajaran. My Project ini nanti kalau kita sudah pernah membuat satu project, nanti tersimpannya di My Project. Ini karakter-karakter yang bisa kita pilih, kartun video. Kalau nanti kita mau buat video dalam bentuk kartun seperti ini, animasi, itu bisa kita tambahkan. Oke, kalau sudah, kita langsung buat kita langsung buat. Jadi nanti yang pertama saya akan contohnya, kita nanti bisa create video, bisa GIF, bisa buat karakter, bisa presentase, bisa screen recording. Jadi nanti yang saya akan contohkan itu adalah membuat create presentation. Jadi nanti setelah create presentation, bisa nanti kita bikin create video. Jadi nanti ada dua. Yang pertama create presentation. Jadi saya coba buat create presentation. Ya. Boleh juga kalau kita mau langsung ke presentation sini. Ya. Boleh juga kalau kita mau klik ini presentation. Boleh, bisa juga kita klik ini. Langsung klik horizontal video, vertical video, Instagram video. Ini boleh juga langsung diklik di sini. Nah, saya memilih klik di create ini. Presentation. Jadi kita akan membuat presentase. Jadi ini mirip kayak PowerPoint, cuma lebih menarik karena karakter-karakternya juga lebih bagus. Bisa lebih gitu. Oke, ini ketika kita buat tunggu ya. Ini
kalau kita mau buat presentasi di file berubah presentasi. Oke, ini agak lambat, jadi sambil menunggu. Oke, nanti setelah nanti saya demonstrasikan, maka adik-adik sekalian silahkan untuk membuat satu topik materi berkaitan dengan menggunakan aplikasi Animaker presentasi. Jadi tugasnya ada dua, satu buat video animasi, yang kedua buat presentasi. Ini agak lambat ya. Ini jaringan saya tidak terlalu bagus. Oke, kita lanjut ya. Setelah terbuka dashboardnya seperti ini, tadi menu presentasenya, maka ini beberapa menu yang perlu kita jelaskan. Ini kalau kita mau ganti nama filenya, ya, silahkan ganti sesuai keinginan, misalnya rukun sholat. Nah, kita mau bahas atau rukun wudhu ya. Kita bahas tentang rukun wudhu. Nanti kita pilih. Di sini ada menu ya. Ini kalau kita mau pilih templatenya, ini pilih karakternya, nanti kita bisa ganti karakternya. Karakter maksudnya orang ya, tampilan orangnya itu bisa kita rubah. Ini properties. Ini tambah teksnya. Nanti kita mau tambah teks. Ya. Ini kalau kita mau ganti backgroundnya, kita tidak suka dengan backgroundnya, bisa kita ganti. Ini kita mau tampilkan gambar, boleh kita tampilkan di sini, ganti gambarnya. Ini kalau kita mau upload video, upload suara, boleh tambahkan di situ. Saya langsung contohkan saja, simple ya. Misalnya kita bikin persentase, kita akan pilih template yang kita mau. Misalnya saya pilih template ini ya. Nah, misalnya saya pilih template ini. Nah, silahkan, ini banyak sekali tampilan. Saya coba tambah. Ini bisa kalau mau tambahkan semua ke sini kan, ini slide kita masih kosong. Ini contohnya. Kalau mau dipilih-pilih juga boleh. Nah, saya misalnya mau tambahkan semua. Nah, ini kalau saya tambahkan semuanya, maka saya sudah punya 14 template di sini. Ya. Ini kalau kita mau tambahkan semua template ini. Jadi semua template di sini saya masukkan. Ini ada 14 template. Ya. Tapi kalau kita maunya juga misalnya tidak memasukkan semuanya, itu boleh. Nah, boleh satu-satu juga boleh. Satu. Nah, itu tadi kalau kita masukkan semua. Kalau masukkan satu-satu bagaimana? Misalnya saya mau pilih cuma 4 slide saja. Ini yang pertama ya. Saya klik, tambahkan. Maka jadilah slide saya yang pertama. Ini ya, saya tambahkan ya. Nah, maka jadi slide saya yang pertama. Gitu ya. Jadikan. Saya mau pilih slide yang kedua, misalnya ini. Saya tambahkan ya. Nanti muncullah di slide saya yang kedua ini. Ini slide yang pertama. Ya. Ulang. Ini kita klik, kemudian tambahkan. Kita klik, kemudian tambahkan. Kita klik, kemudian tambahkan. Jadi ada 3 slide saya di sini. Oke, kita boleh silahkan melakukan editing. Kalau sudah, silahkan melakukan editing. Kalau sudah, silahkan melakukan editing. Saya ubah ya. Misalnya rukun sholat.
Misalnya kita mau buat rukun sholat. Tadi kita sudah lanjutkan rukun sholat. Nanti di menu di samping kanan layarnya itu ada monstret, ini maksudnya kita pilih fontnya ya. Pilih fontnya sesuai yang kita mau. Nah, silahkan berkreasi sesuai keinginan. Ini ya. Ukuran fontnya mau dirubah, misalnya mau dibuat besar kecil silahkan. Ya, ini ada warna font color. Ya, ini klik dulu ya. Kita diklik muncul. Termasuk efeknya. Kalau efeknya kira-kira bagaimana? Kita bisa masukkan efeknya nanti kalau kita persentase efeknya bagaimana. Nah, misalnya ini kalau keluar. Saya pilih efek yang ini ya. Masuk. Kalau sudah, ini bisa dirubah karakternya, kita sesuaikan. Misalnya kita rubah karakter, klik ini ya, klik karakternya, kemudian klik ini. Nah, ini muncul. Ada beberapa karakter yang bisa kita pakai. Misalnya mau pakai ini. Nah, dia kemudian berubah. Silahkan diatur ya. Nanti ini. Ya. Tuh, silahkan nanti kita sesuaikan. Gitu ya. Jadi gampang ya. Nanti kalau mau diganti karakter, klik saja karakter, kemudian cari. Mau diganti warna juga silahkan. Kita mau ganti misalnya jadi seperti ini. Misalnya kecamatannya ya. Tuh. Nanti silahkan disesuaikan. Sesuai keinginannya masing-masing. Nah, kalau mau ganti backgroundnya ini tadi ya. Ini BG di sebelah kiri ini BG. Ini ganti background, silahkan kalau mau ganti background. Saya backgroundnya mau diganti seperti ini. Ya, maka berubah. Mau seperti ini juga dia akan berubah. Nah, sesuai keinginan lah. Ya. Setelah itu yang kedua, apa itu rukun sholat? Slide kedua, misalnya apa itu rukun sholat? Saya sudah masukkan apa itu rukun sholat. Nah, kemudian ya, misalnya itu ya. Ini mau diganti, boleh. Kalau mau diganti, klik, kemudian klik ini ada tanda orang berjalan ini ganti karakternya. Silahkan mau ganti karakter, misalnya bagaimana? Misalnya karakter yang saya mau pakai itu orang lagi menjelaskan begini. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Apa actionnya ini boleh kita klik action atau expressionnya boleh. Angry, sad, senyum, ya terserah nanti kita kreasikan sendiri. Yang kedua, slide ketiga saya mau tambahkan misalnya rukun tadi apa ya, rukun sholat atau rukun wudhu. Rukun sholat ada 13. Misalnya kita sebutkan satu-satu di sini, tuliskan. Ya. Misalnya rukun sholat ada 13. Nah, lalu kalau kita mau tampilkan video boleh juga. Dari mana? Ini bisa kita pakai misalnya hyperlink. Nah, ini hyperlink dari website. Saya cari misalnya di YouTube ya. Saya cari misalnya di YouTube. Oh ya, sambil dibuka. Ini boleh nanti manfaatkan YouTube. Jadi, boleh hyperlink di sini, boleh juga tambahkan video. Upload videonya di sini kalau ada videonya. Tambahkan dari my file. Boleh kita kasih suara, boleh kita kasih video. Nah, kalau misalnya dari website, nanti kita copy dari YouTube. Nanti kita copy dari YouTube. Ini open ya, agak lambat sekali jaringan handphone saya. Nah, intinya begitu ya.
Ini boleh nanti kita tambahkan dari YouTube linknya, copy link dari YouTube-nya. Nah, misalnya ya, saya rukun sholat ada 13. Nah, ini misalnya ya, saya masukkan ini. Misalnya saya masukkan, ini kita bagikan, nanti kita copy linknya di sini. Ya, kita salin ya, salin. Kalau sudah, maka linknya tadi itu kita masukkan. Nih, linknya kita masukkan di sini. Nah, kalau sudah apply, maka ini sudah ada URL di sini ya. Ini sudah ada URL di sini. URL itu nah, URL itu akan nanti kalau kita klik ini maka dia akan muncul. Itu ya. Nah, tuh. Ya. Tuh. Nah, jadi bisa kita setting, kita pindahkan, kita atur sesuai keinginan kita. Ya. Tuh ya. Tuh. Jadi bisa kita tambahkan hyperlink sesuai dengan keinginan kita. Ya, ini hyperlinknya. Kalau sudah, bagaimana ya? Ini bisa kita share. Ini bisa kita share. Bisa kita share, misalnya share ke mana? Bisa ke email, kita kirim emailnya, tulis nama emailnya, atau bisa juga kita minta linknya. View link. Copy ya. Ini kita copy linknya. Nanti link ini yang kita share. Misalnya contoh ya, link yang jadinya itu ada di sini. Saya misalnya buat. Ini dia linknya. Nah, itu dia linknya ya. Nah, ini boleh kita, kalau sudah, ini nanti copy link ini, inilah yang kita share ke kawan kita. Kalau kita mau ngajar. Bagaimana jadinya? Ya. Ya. Sorry ya. Kita mulai dari awal. Kita kembali ke slide 1, tadi saya salah ya. Slide 1, kemudian present. Hanya ini menggunakan jaringan internet. Jadi dia tergantung sama jaringan. Ini agak lambat sekali jaringan saya. Kalau sudah, ini tinggal menampilkan saja persentasenya. Tapi secara umum tadi cara membuatnya itu seperti itu. Ya, ini ya. Ya. Ya, ini sama seperti PowerPoint. Cuma itu tadi dia bedanya dia lebih menarik kan. Nah, ini bisa ditambahkan suara, kalau mau tambahkan suara boleh. Silahkan kalian berkreasi membuat materi pembelajaran. Nah, ini ya. Ini sebenarnya bercakap-cakap ini itu ya, ada suaranya. Ini boleh tambahkan suara. Ya. Kita lanjut terus. Ya. Tuh. Jadi ya, itu pembelajaran kita hari ini. Ini kan tadi saya coba bikin 3 slide.